Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Angker, channel yang akan mengangkat sebuah kisah, misteri, legenda, dan mitos. Kisah kali ini datangnya dari driver ojek online. Kisah kali ini berjudul Saat Sholat Maghrib. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, buat teman-teman yang mempunyai kisah horor nyata, bisa dikirim melalui email radioangker@gmail.com. Langsung saja kita dengarkan kisah berikut ini. Aku adalah seorang driver ojek online. Seperti biasa, aku bangun pagi, sarapan, dan mengaktifkan aplikasi ojolku. Tak lama kemudian, HP-ku berdering tanda orderan masuk. Aku pun langsung tancap gas untuk menjemput penumpang. Singkat cerita, hari mulai siang, aku terasa lapar dan lelah. Aku pun beranjak pulang ke rumah untuk beristirahat dan makan siang. Karena memang hampir setiap hari aku jalani seperti itu. Setelah istirahat kurasa cukup, aku pun mencari orderan kembali. Tapi kali ini tidak satu pun ada orderan yang masuk. Lama aku menunggu dan hampir bosan dan putus asa. Ingin kembali pulang, akhirnya HP-ku berdering tanda orderan masuk. Alhamdulillah, akhirnya masuk juga. Aku pun langsung bergegas menuju titik jemput penumpang. Saat itu jam sudah menunjukkan 17.30 atau hampir maghrib. Selamat sore Bu, dengan Ibu Ani? Tanyaku. Oh iya mas. Oke Bu. Aku langsung melajukan motorku perlahan dan sangat hati-hati. Perjalanan saat itu kurang lebih 30 menit. Aku terus melajukan motorku dan tak banyak bicara. Tak lama kemudian sampailah di sebuah perumahan tempat tinggal penumpang tersebut. Hari sudah mulai gelap dan suara azan pun telah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati, alhamdulillah sudah maghrib. Tak selang lama sampailah aku di rumah ibu tersebut. Ibu pun langsung turun dan aku bergegas kembali untuk mencari sebuah masjid. Kumatikan aplikasi ojolku agar tak ada orderan masuk. Dalam hati aku bertanya, di mana ya ada masjid? Tak lama kemudian aku melihat sebuah masjid besar yang berada di seberang jalan. Tapi aku merasa heran. Ternyata ada masjid besar di situ. Padahal waktu aku berangkat tadi, aku tidak melihatnya dan tidak mendengar suara azan dari masjid tersebut. Tapi aku tak menghiraukan dan aku langsung putar arah ke masjid tersebut. Saat aku memasuki halaman masjid, tidak begitu banyak kendaraan yang parkir di sana. Hanya beberapa motor dan mobil. Aku langsung memarkir motor dan mencari tempat wudhu. Karena memang aku baru sholat di masjid tersebut, jadi aku tidak tahu tempat wudhu. Aku melihat ada tempat wudhu tapi pintu tertutup dan ada tanda silang merah. Mungkin tidak boleh dipakai, pikirku. Saat itu memang situasi sedang pandemi. Aku pun mencoba menaiki tangga untuk ke ruang atau untuk mencari tempat wudhu. Tapi lagi-lagi aku tidak menemukan. Akhirnya aku kembali ke bawah melalui tangga tadi. Dan sampai di tengah tangga, aku papasan dengan seorang laki-laki yang kira-kira umur 30-an. Aku pun bertanya, "Mas, tempat wudhu di mana ya?" Dan beliau pun menjawab, "Itu mas di bawah. Kalau enggak mas naik, ntar buka pintu, lurus aja, buka lagi pintu, terus turun. Nah di situ ada," kata pria tersebut. "Oke mas, terima kasih." Aku pun langsung ke atas dan membuka pintu. Dan saat aku membuka pintu, aku melihat seorang perempuan rada bongkok sendirian, memakai mukena seperti layaknya orang sedang sholat. Tapi aku tidak begitu jelas apakah wanita tersebut sudah tua atau masih muda. Karena saat di ruangan tersebut, penerangannya kurang begitu jelas. Tidak ada penerangan, wanita tersebut hanya sendirian dan tidak ada jamaah lain. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku hanya ingin mencari tempat wudhu. Aku pun jalan menuju pintu yang satu lagi dan aku buka pintu tersebut. Benar saja ada tempat wudhu di sana.
Aku sempat berpikir, kenapa tidak ke tempat wudhu yang pertama, kan lebih dekat, pikirku. Tapi ya sudahlah. Selesai aku wudhu, aku langsung ke ruangan untuk sholat berjamaah. Saat itu jamaah sudah mulai berdiri semua untuk melakukan sholat. Imam pun mengucapkan takbir tanda sholat sudah dimulai. Saat sholat sedang berlangsung, aku dikejutkan dengan lantai masjid yang bergoyang. Aku pikir gempa, ternyata tidak. Setelah aku mengamati, ternyata masjid tersebut setiap kali ada orang berjalan, lantainya goyang yang lumayan kencang. Dalam hati, kok masjidnya goyang seperti ini? Antara fokus atau tidak sholatku, aku tetap melanjutkan sholat. Singkat cerita, saat ruku aku dikagetkan kembali saat aku tak sengaja melihat kaki jamaah di sebelah kanan kiriku begitu pucat dan putih. Tapi aku berpikir positif, mungkin karena orang komplek jadi mereka putih-putih. Aku terus melanjutkan sholat. Saat sholat selesai dan mengucapkan salam, tak sengaja kembali kulihat tangan jamaah kanan kiriku pucat semua seperti kaki-kakinya. Yang lebih anehnya saat kulihat sekitar, semua jamaah warna kulitnya sama, yaitu putih pucat. Tapi yang lebih anehnya lagi, kenapa aku tidak ada pikiran untuk melihat wajah-wajah mereka? Yang kulihat hanya kaki-kaki dan tangan mereka. Aku tidak berpikir aneh-aneh. Saat aku beranjak dari tempat dudukku dan ingin pulang, aku tetap memperhatikan tangan dan kaki-kaki orang-orang sekitar. Dan sama, semuanya putih pucat. Tapi ya sudahlah, aku langsung turun dan menuju tempat parkir motor. Dan aku langsung menuju motorku sambil menyalakan aplikasi ojek online. Dalam perjalanan, aku sempat bertanya-tanya dalam hati, siapa mereka? Manusiakah atau bukan? Tapi ya sudahlah.